Amma ba'd. Pertama, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa menghadiri majelis ta'lim kita, yaitu kita lanjutkan kajian kitab fikih Fathul Qorib kita. Jadi malam hari ini kita memasuki bab tentang pengurusan jenazah. Faslun fima yata'allaku bil mayyiti. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Bil mayit nggih. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yata'allaqu bil mayyiti min al-ghuslihi min ghuslihi wa takfinihi was salati 'alaihi wa dafnihi wa yalzamu ala tariqi mudhaf ala tariqi fardil kifayati fil mayyiti al muslimi ghairil muhrimi wasyahidi arba'atu asya'a ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Udah, sampai itu aja ya. Faslun fasal fima di dalam masalah ya ta'allaku yang berhubungan bil mayyiti dengan mayit ya. Jadi fasal ini membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan jenazah. Min huslihi diantaranya yaitu memandikannya, wa takfinihi dan mengkafaninya, wassolati alaihi dan mensalatinya, wa dafnihi dan menguburnya. Jadi dalam pasal ini membicarakan terkait dengan mengurus keberadaan jenazah, yaitu mandi, mengkafani, mensolati dan menguburkan. Wayal zamu dan wajib ala tariqi fardil kifayati atas jalan fardu kifayah. Jadi fardu ini ada dua. Satu fardu ain, yaitu fardu yang sifatnya personal, artinya setiap orang wajib melakukan. Yang kedua ini fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah fardu yang bersifat kolektif, artinya manakala sudah ada yang melakukan, yang lain gugur kewajiban. Misalnya mengurus jenazah sudah ada yang memandikan, satu orang apa dua orang cukup, yang lain gugur kewajiban. Mengkafani juga demikian, mensalati juga demikian. Tapi bukan berarti kita meninggalkan sholat jenazah, bukan ya. Artinya ini berkaitan dengan wajib kifayahnya. Nah, kita selaku umat Islam ya, ketika ada orang meninggal ya kita ikut mensalati ya. Karena semakin banyak yang mensalati jenazah itu, maka semakin banyak jenazah tersebut mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi itu, kalau ada orang meninggal, ada 4 orang memberikan persaksian baik, maka ia wajib masuk surga. Artinya kehadiran kita bertakziah, kehadiran kita dalam mensalati, kehadiran kita dalam menguburkan, ini adalah bagian kita memberikan persaksian bahwa yang bersangkutan ini orang baik. Makanya kita usahakan kalau ada orang meninggal, apalagi tetangga, jangan pergi. Ya, paham ya? Berikutnya, fil mayyiti di dalam mengurus jenazah, al muslimi yang muslim maksudnya ya, ghairil muhrimi yang bukan melakukan ihram. Nanti kalau yang
Jenazah yang pada saat dia memakai pakaian ihram ya nanti ada caranya tersendiri. Wasyahidi dan bukan mati syahid. Nah, jadi di luar muhrim dan di luar mati syahid. Arba'atu asya'a itu ada 4 hal. Ghusluhu memandikannya, wa takfinuhu dan mengkafaninya, wa sholatu alaihi dan mensalatinya, wa dafnuhu dan menguburnya. Lanjut. Wa illam ya'lam bil mayyiti illa wahidun. Ya'inu ta'ayyana alaihi mimma Madzukira ma dzukira wa amal wa mayyitul amal kafir mayyitul kafiru kecil banget. fasolatu alaihi. Wassalatu alaihi haramun Nah, harfiyan karena au dhimmiyan wa yajuzu ghusluhu fil fil halaini wa wa yajibu yajibu takfinul timmi timi wadahnuhu wa dafnuhu tunal Bi. harbi wal wal murtadi murtadu. Dah sampai situ aja dulu ya. Tadi dijelaskan ya, ada 4 hal yang kita wajib ngurus jenazah, yaitu mengkafani, memandikan, mengkafani, mensolatan dan menguburkan. Wa illam yu'lam, meskipun tidak diketahui bil mayyiti jenazah tersebut illa wahidun, kecuali hanya 1 orang. Jadi banyak orang yang tidak tahu, hanya 1 orang yang jatuh hanya dia sendiri, ya dia wajib mengurusnya. Ya. Yang tahu hanya dia sendiri. Ta'ayyana alaihi, jelas alaihi atas dia madzukira apa yang telah dijelaskan. Artinya meskipun hanya 1 orang yang mengetahui jenazah tersebut, ya 1 orang itulah yang wajib mengurusnya. Di hutan sendirian tahu-tahu ada jenazah, nggak ada orang. Akhirnya yang kewajibannya dia sendiri. Nah, makanya memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Wa ammal mayyitul kafiru, dan adapun jenazah yang kafir, fasholatu alaihi, maka mensalati atas dia haramun, itu haram. Misalnya ada jenazah orang kafir, ya katakanlah bukan orang muslim, itu haram disalati. Paham ya? Kita punya tetangga, ya kalau kita mensalati itu haram. Harbi yang kana, sama halnya ya kafir harbi, au dhimmiyan atau kafir dhimmi. Kafir harbi itu kafir yang tidak mau diajak hidup berdampingan. Ngejak perang aja, ngejak berantem terus. Nah, kalau dhimmiyan itu adalah kafir dhimmi itu yang bisa diajak berdampingan. Ya, dia bisa diajak tetanggan, ibaratnya begitu. Paham ya? Nah, baik itu kafir harbi atau kafir dhimmi, maka haram mensalatinya. Wa yajuzu, dan boleh ghusluhu, memandikannya fil halaini, dalam keadaan kedua kafir tersebut. Tapi kalau memandikan dibolehkan. Paham ya? Misalnya kita punya tetangga non muslim meninggal, kita boleh ikut memandikan. Tapi kalau mensalati nggak boleh. Wa yajibu, dan wajib takfinu dhimmi, mengkafani kafir dhimmi, wa dafnuhu, dan menguburkan. Bahkan kalau dia kafir dhimmi, itu justru malah kita wajib ikut mengkafani dan menguburkan. Nah, itu ya. Jadi wajib mengkafani. Ya, artinya kita ikut mengkafani itu dibolehkan. Malah justru di sini kalimatnya menggunakan wajibu. Dan menguburkan. Misalnya kita punya saudara atau tetangga yang kebetulan dia kafir dhimmi, ya kita ikut ke kuburannya, justru malah di sini wajibu takfinu dhimmi wa dafnuhu.
dibolehkan kita ikut datangi. Kita punya atasan non muslim meninggal, kita ikut ke sana. Yang tidak boleh itu mensalati. Tapi kalau mengkafani dan menguburkan, kita ikut mengantarkan kuburan, malah justru kalimatnya yajibu. Wajib di sini wajib kifayah, ya, bukan wajib ain. Artinya kalau ada di antara kita yang kebetulan punya tetangga atau kawan yang non muslim meninggal, ya kita ikut datang ke rumahnya, boleh. Bahkan justru mengkafani juga malah dianjurkan, menguburkan juga tidak masalah. Jadi nggak usah ragu. Nah, fikih ini menyatakan yang demikian. Dunal harbi, bukan kafir harbi, wal murtadi, dan orang murtad. Malah orang murtad malah justru nggak boleh. Kafir harbi karena kafir yang nggak bisa diajak hidup berdampingan. Nggak ruwet. Kalau kafir dhimmi itu yang bisa diajak hidup berdampingan. Paham ya? Paham. Lanjut. Wa ammal muhrimu idza kufina fala yustaru ra'suhu wala wajhul muhrimati wa amma syahidu fala yusalla alaihi kama dzakarahul musannifu biqaulihi. Dah sampai itu aja ya. Wa ammal muhrimu, dan adapun orang yang mati pada saat ihram, idza kufina, ketika dikafani, fala yustaru, maka tidak usah ditutup ra'suhu, kepalanya. Kita dalam keadaan tawaf misalnya, tahu-tahu meninggal pada saat ihram, maka ketika dikafani kepalanya nggak usah ditutup. Kemudian wala wajhul muhrimati, dan tidak usah ditutup wajah perempuan yang lagi ihram. Intinya kepalanya nggak usah ditutup, bahkan kalau perempuan tidak, wajahnya tidak usah ditutup, diperlihatkan, dibuka. Wa amma syahidu, dan adapun orang yang mati syahid, fala yusalla alaihi, maka tidak usah disalati atas dia. Kalau dia mati syahid berperang zaman Belanda, kalau dia mati nggak usah disolati. Kama dzakarahu, sebagaimana dijelaskannya al musannifi musannaf biqaulihi, dengan ucapannya. Paham ya? Lanjut. Wasnani layar silani wala yusalla alaihima ahaduhuma asyahidu fi ma'rokatil musyrikina wa huwa man mata fi qitalil kufari bisababihi sawaun kotalahu kafirun mutlakon au muslimun khoto'an au ada silahuhu ilahi au saqata anda batihi wa nahwi dzalika. Nah, sampai itu aja dulu. Biqaulihi, dengan ucapan musannaf, wasnani, ada dua. La silani, yang tidak perlu dimandikan, wala yusalla alaihima, dan tidak perlu disalati. Artinya ada jenazah dua yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disalati. Ahaduma, salah satunya adalah asyahidu, orang yang mati syahid, fi ma'rokatil musyrikina, di dalam memerangi orang-orang musyrik. Dan zaman Belanda dulu ya, berperang, kita dijajah, kemudian kita meninggal pada saat perang, itu orang mati syahid tidak perlu disalati, tidak perlu dimandikan, dan juga tidak perlu disalati. Wahwa, tai yang menamanya mati syahid, mamata, itu orang yang mati fi qitalil kufari, di dalam memerangi orang kafir. Jadi orang mati syahid itu orang yang berperang melawan orang kafir pada saat seperti zaman Belanda dulu. Bisa babihi, dengan sebab memerangi orang kafir. Sawa'un qatalahu, sama halnya membunuhnya kafirun, orang kafir mutlakon, secara mutlak. Artinya dia perang kena peluru dari musuh, itu mati syahid. Au muslimun khoto'an, atau orang muslim yang
salah. Jadi orang muslim kawan sendiri ngeluarin peluru kena kita. Nah, itu juga kita masuk kategori mati syahid, kena peluru kawan sendiri macam gitu. Ini dalam kondisi berperang itu. Nah, dalam kondisi berperang. Ada silahuhu atau pedangnya kembali ilaihi kepadanya. Bandil. Nah, atau pedangnya kembali atau peluru itu kembali pada dirinya. Arahnya ke sana malah ke sini. Nah, itu maksudnya kembali ya. Sakoto atau jatuh anda batihi dari kendaraannya. Atau dia pada saat berperang jatuh dari tank, mati. Nah, itu juga masuk kategori syahid. Wa nahwi dzalika dan lain sebagainya. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada, lanjut. Fa in mata ba'da inqidai il qitali bijirahatin fihi yaqta'u bi mautihi minha fa ghairu syahidin fil adhari wa kadza law mata fi qitalil bughati aw mata fil qitali la bisababil qitali. Nah, sampai itu aja ya. Fa'im mata kemudian jika mati ba'da inqidha'il qital setelah selesainya perang. Perang udah berakhir, udah gencatan senjata ya. Bijirahatin disebabkan apa itu luka fihi di dalamnya, yaktau yang menyebabkan bimautihi dengan matinya dia, minha darinya, fa ghairu syahidin maka itu bukan masuk kategori syahid fil azhar menurut qaul yang azhar. Artinya perangnya udah selesai, udah gencatan senjata, tapi dia masih ada luka yang belum sembuh. Nah, luka itu menyebabkan dia mati karena dianggap perang sudah selesai, maka dia bukan masuk kategori syahid. Artinya tetap diberlakukan sebagaimana jenazah yang lain. Ya dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikubur. Kalau tadi kan tidak usah dimandikan dan tidak usah dikafani. Kalau yang ini bukan syahid harus diperlakukan seperti itu. Wakada dan demikian juga laumata jika mati fi qitalil bughat di dalam memerangi bughat pemberontak. Misalnya dulu kita ada pemberontakan Bapak itu di ITII, ini kan sama-sama orang Islam. Itu bukan masuk kategori syahid. Misalnya dulu di Aceh ada DOM, daerah operasi militer, kan sama-sama orang Islam. Itu tidak masuk kategori syahid. Memerangi bughat pemberontak. Kemudian laumata fil qital jika ia mati fil qitali pada saat peperangan, tapi la bisa babil qital bukan karena sebab peperangannya. Dia dari rumah sudah ada penyakit, misalnya dia dari rumah sudah ada penyakit, ikut perang. Nah, pada saat perang itu dia mati karena penyakitnya. Nah, itu bukan masuk kategori syahid. Paham? Paham ya? Lanjut. Pasani nggih. As-saqatul ladzi lam yastahil. Ai lam yarfa sautuhu. Asyiktu itu alladzi lam yastahil. Alladzi lam yastahil. Ai lam yarfa sautuhu. Sorohon absorohan. Sorihan. Sorihan. Falat fa'ilam yastahil sorihan. Oh, ya. Au baqiya au baka. Fahukmuhu kal kabiri. Kal kabiri terus. Kal kabiri was siktu pitis lisisinin al walatun nazilatu qabla tamamihi makhudun minas sukuti. Dah sampai itu ya.
Berikutnya, wayas udah sampai situ aja berhenti ya. Asani yang kedua, wasani yang kedua, tadi yang pertama tadi ya udah ya, yaitu orang yang mati syahid dan orang yang pada saat dia ikhram. Asiktu yaitu siktu, alladzi lam yastahil yang belum keluar suara, ailam tarfa tidak keluar sautu suaranya, sorihon jelas. Artinya siktu itu wong keguguran tidak keluar suara, artinya tidak mengeluarkan tangisan apa jeritan. Nah, tidak ada suara yang keluar secara jelas, artinya keluar langsung mati. Nah, itu juga tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati, tapi ya dikafani, dikuburkan. Keguguran lah. Nah, artinya siktu itu keguguran, yaitu yang lahir tanpa keluar suara, mati dari dalam. Jadi tidak perlu dikafani, tidak perlu tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Fa ini stahala. Kemudian jika mengeluarkan suara sorihon jelas, au baka atau menangis, fahukmuhu maka hukumnya ia adalah kal kabiri seperti jenazah orang besar. Tapi kalau dia lahirnya itu mengeluarkan suara, meskipun hanya sebentar, begitu langsung mati, maka hukumnya seperti jenazah orang tua. Ya perlu dimandikan, juga perlu disalati, dikafani dan disolatkan dan dikuburkan tetap 4. Artinya yang tidak perlu dimandikan, dan disolatkan itu adalah siktu, bayi yang lahir tidak keluar suara. Kalau dia keluar suara, meskipun hanya sebentar, hukumnya seperti mayit tua. Wasiktu dan kata siktu bitaslisis sini bisa dibaca 3 kali sinnya. Bisa siktu, bisa suktu, bisa saktu. Tapi kebanyakan ya siktu nih ya. Yaitu al-waladun nazilu, bayi yang lahir qabla tamami, sebelum sempurnanya. Belum sempurna itu artinya ya mungkin lah baru 7 bulan, 6 bulan. Sempurnanya kan 9 bulan 10 hari. Tapi 8 bulan dia udah lahir. Kalau 8 bulan udah lahir, ternyata lahirnya itu enggak keluar suara. Maka tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disalati. Tapi kalau dia lahir meskipun baru 7 bulan, sudah bersuara seperti mayatnya orang tua. Tetap diperlakukan seperti orang tua. Makhudun itu diambil minas sukuti dari kata sukut. Dari kata sukut. Sukut itu diam artinya. Paham ya? Lanjut. Wa yughsalul mayyitu witran salatan aw khamsan aw aktsara min dzalik wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun ay yusannu an yasta'ayyanal ghasilu fil ghaslatil ula min ghasalatil mayyiti bi sidrin aw khatmiyin wa yakunu fi akhiri akhiri ghuslil mayyiti ghairil muhrimi syai'un qalilun min kafurin bihaitsu la yughayyirul ma'a. Udah sampai itu aja ya. Wayang silu dan dimandikan al mayyitu mayit witron ganjil. Witron ganjil ya. Salasan 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au aksara atau lebih dari mindalika dari hal itu. Artinya kalau sudah rata sekali, tambah 2 kali, tambah 3 kali, atau sampai 5, jadi ganjil gitu. Tapi ini bukan masuk kategori harus begitu. Yang terpenting kita di dalam memandikan itu rata terlebih dahulu. Kalau sudah rata, nanti kita mengulangi lagi, itu diusahakan dalam keadaan hitungan ganjil. Udah bersih, kemudian kita
basuh lagi, bersih lagi, basuh lagi sampai 3 kali ganjil. Bilasnya itu minimal harus 3 kali ganjil itu kan hitungan ganjil. Paham ya? Jadi nanti kalau praktek nggak usah takut. Wayakunu dan ono fi awali ghuslihi di dalam awal basuhannya bisidrin. Ada daun bidara. Awal. Disunahkan ada daun bidaranya. Ayusannu disunahkan ayasta'ina agar membarengi al-ghosilu orang yang memandikan fil ghoslatil ula di dalam basuhan yang pertama min ghosalatil mayyiti dari basuhan jenazah bisidrin dengan daun bidara au khotmin atau kapur. Awal-awal lah. Misalnya kita mau mandikan 3 kali, mungkin yang pas pertama kasih kapur barus, kasih apa itu tadi daun bidara, air yang dicampur daun bidara. Nanti selanjutnya yang kedua, yang ketiga enggak apa-apa. Tapi mandi yang pertama kali atau basuhan yang pertama kali kita usahakan kita campur dengan daun bidara. Iya, pakai bawang wangian itu. Pas waktu mandi, Pak. Oh ya, mandi kan. Daun bidara. Pertama Nah, itu kan maksudnya. ya mandi yang pertama. Mandi yang pertama itu artinya ya basuhan sampai rata. Oh iya, pertama itu. Kan dalam keadaan ganjil. Artinya misalnya jenazah itu dimandikan sudah rata semua, hitungannya baru satu. Nanti mau 2 kali diusahakan ganjil 3 kali. Paham ya? Nah kemudian berikutnya wayakunu lan ono fi akhiri dalam akhirnya akhiri ghuslil mayyiti akhir memandikan mayit ghairil mukhrimi yang selain orang yang ihram syai'un sesuatu qalilun sedikit mingkafurin dari kapur. Jadi pas akhir kalau yang awal-awal dicampur daun bidara, Kapur barus maksudnya. nah nanti yang akhir kasih kapur barus. Maksudnya. Airnya itu. Iya, airnya apa? Memandikan ini. Jadi awal itu daun bidara, yang terakhir kapur barus. Untuk bilas itu. Paham? Ya. Paham ya? Kapur barus itu kalau campur apa nggak rusak oak-oak? Hah? Rusak apanya? Kapur barus itu untuk mengawetkan jenazah agar nggak itu. Tidak mengubah air enggak ya? Enggak. Ya enggak. Rusak maksudnya Bang. Iya. Ya jangan banyak-banyak. Ya secukupnya aja. Iya. Paham ya? Paham. Ya nanti Kang Epi harus berani mandikan. Nah, kalau udah ngaji kayak gini. Bihaitsu la yughayyiru sekiranya tidak merubah al-ma'u, tidak berubah al-ma'u airnya. Artinya dikasih kapur tapi jangan sampai merubah terhadap air. Ini ya. Ya secukupnya. Makanya ditambah bihaitsu la yughayyirul ma'. Paham? Nah, lanjut. Wa'lam an aqalla Wala terus wus in aqalla. Oh in aqalla Ah. di sini an. Inna aqallu ghuslil mayyiti. Inna aqlu ghuslil mayyiti ta'mimu badanihi bil ma Nah, marotan wahidatan. wahidatan wa amma akmalu Famadkurun famadkurun fil mabsutati. Ti. Ti. Nah, ada ya. Wa'lam dan ketahuilah anna aqala ghuslil mayyiti bahwa minimal memandikan mayit takmimu badani itu meratakan badannya bil ma'i dengan air marrotan wahidatan sekali. Paling minimal di dalam memandikan jenazah itu yang penting air itu bisa rata terhadap seluruh fisik jenazah. Seluruh fisik jenazah. Paham ya? Ini sebelum lari ke kafan ini itu yang wajib yang air pertama ya. Apanya? Seperti wudhu kan yang wajib air pertama. Ini mandi dulu. Ini mandinya ini. Mandinya Lihat-lihat fokus
kata-katanya aja. Oh, nggih. Nah, itu ya. Nah, kemudian wa amma akmalu, adapun maksimalnya, famadzkuru fil mabsutati, maka hal itu dijelaskan di dalam kitab-kitab yang besar. Ini langsung saya baca aja ya biar enggak numpur Isya nanti agak ini babnya agak panjang. Wayak finu, dan dikafani al mayyitu, mayit, zakaron kana au unsa, baik itu mayit laki-laki atau perempuan, baligon balek, kana aula atau belum balek, fi salah sati aswabin, yaitu dengan 3 lapis atau baju ya, bidin, putih warnanya, jangan mengkafani jenazah hitam warnanya, putih ini wajib ya. Angker. Watakunu lan ono kulluha, semuanya, lafaifu itu beberapa lapis, mutasawiyatu yang sama. Samanya artinya ukurannya, jangan ada yang panjang ada yang pendek, yaitu tulan panjangnya, au arodon atau lebarnya. Tasturu, yang bisa menutupi kulla wahidatin, masing-masing lapis, minha darinya, jami al badani, ke semua badannya ya. Artinya di dalam pengkafani jenazah ini itu 3 lapis atau beberapa lapis yang sama, baik itu ukuran panjang maupun ukuran lebar. Jadi jangan ada yang panjang ada yang pendek. Yang tidak kalah penting adalah bisa menutupi setiap masing-masing lapis tadi semua badan jenazah. Artinya bisa menutupi semua tubuh jenazah. Jangan disambung. Ini nggak nyampe nutupi kaki baru sambung, nggak boleh seperti itu. Harus sama ukuran panjang maupun lebar. Paham ya? Laisa fiha, tidak ada fiha di dalamnya gamisun, gamis, wala imamatun, dan serban. Jadi cukup kain kafan itu aja. Wa in kufina, dan jika dikafani adzakaru, jenazah laki-laki, fi khamsatin, dengan 5 lapis, fahya, maka itu asalah 1, yang 3, al-madhkuratu, yang disebut, yang sudah dijelaskan tadi, 3 kain kafan, gamisun ditambah gamis, wa imamatun, dan serban. Kalau misalnya kalau laki-laki, kalau misalnya 5 lapis ya, yang 3 lapis itu kain kafan, kemudian yang lapis berikutnya adalah gamis dan serban. Wal mar'atu, dan jenazah perempuan, fi khamsatin, di dalam 5 lapis tadi, wahya fi khamsatin, faya, yaitu iza auzaruha ya, sarung, kemudian wahimaratun, wahiman, dan kerudung, wagamisun, dan gamis, walafafatani, dan 2 lapis ya. Jadi kalau perempuan misalnya 5, itu yang 2 itu kain kafan, kemudian ditambah dengan yang namanya sarung, kemudian gamis, apa itu, baju kurung lah kalau perempuan itu ya, kudung, sarung, dan baju kurung. Itu kalau misalnya mau dikafani dengan 5 lapis. Tapi yang namanya kain kafannya, kalau laki-laki 3, perempuan 2, ditambah itu tadi. Paham ya? Nah, kemudian berikutnya, wa aqallul kafni, minimal mengkafani, saubun wahidun, itu hanya 1 lapis. Yasturu, yang bisa menutupi auratal mayyiti, pada auratnya mayit, fil asohi, menurut qaul yang asoh, fil raudhati, dalam kitab ar-raudhah, wa syarhil muhadzabi, dan syarah muhadzab. Jadi kalau kita mengkafani jenazah, minimalnya itu 1 baju yang bisa menutupi aurat jenazah. Itu minimal. Yang penting bisa menutupi auratnya, itu minimal. Sah. Tapi artinya kita jangan sampai ya minimal. Minimal ini kalau dalam kondisi darurat. Tapi kalau dalam kondisi longgar ya
Masa hanya baju satu kan ya nemen. Nah, ini dalam kondisi darurat diperbolehkan. Paham ya? Wayah talifu dan berbeda qadruhu ukurannya bidzukuratil mayyiti dengan mayit laki-laki wa unusatihi dan perempuan. Jadi berbeda terkait dengan ukurannya. Namanya ukuran ini kan fisik orang atau tubuh orang lain-lain. Wa yakunu lan ono al kafnu kafannya min jinsima yalbasuhu dari jenisnya yalbasu yang memakainya ya. Asyahsu seseorang fi hayati dalam ketika dia hidup. Jadi kain kafan yang kita pakai untuk mengkafani ya kita usahakan dari jenisnya apa yang ia pakai selama ini. Ya artinya ya kalau kain kita nih harga sekian ya kita usahakan kafannya itu ya seharga seperti itulah. Jangan terlalu tinggi harga. Berarti benar para ulama dulu itu menyiapkan diri sendiri. Nah makanya ada lah di lingkungan saya yang umurnya udah di atas 60 itu udah beli kain kafan sendiri. Bisa harus beli. Ya nggak apa-apa. Nanti sama. Artinya dengan beli itu kan kita sesuaikan dengan pakaian yang kita pakai selama ini. Iya. Itu maksudnya seperti itu. Siapin mbak. Kalau belinya sekarang terus misalnya 10 tahun yang akan datang kan udah rusak itu Pak. Ya disimpan yang baik. Karena aku pernah nyimpen di sini itu nggak dipakai-pakai. Rusak. Dia untuk praktek aja. Ya, lanjutannya. Wa yukabbiru dan takbir alaihi atas mayit ay al mayyiti idza shalla ketika mensalati alaihi atas mayit tersebut arba'at takbiratin 4 takbir. Nah, ini sudah masuk kategori mensalati tadi mengkafani sekarang mensalati. Jadi salat jenazah itu terdiri dari 4 takbir. Ya diingatkan. Minha diantaranya takbiratul ikhrami yaitu takbiratul ikhram. Jadi takbiratul ikhram ini masuk kategori mensalati jenazah. Walau kabaro dan jika seseorang bertakbir khamsan 5 kali lam tabtul maka tidak batal. Artinya kalau ada orang sholat mayit kok takbir sampai 5 kali itu sholatnya nggak batal. Aslinya kan 4 kali. Tapi kalau ada yang takbir sampai 5 kali itu tidak membatalkan sholatnya. Nah kemudian walak lau khammasa lakin lau khammasa akan tetapi jika ia 5 kali takbir jika 5 kali imamnya lam yubayi'uhu maka ia tidak usah mengikutinya bal yusallimu akan tetapi ia salam au yantadiru atau menunggunya liyusallima agar ia bisa bersalam mau bersama imam. Nah, jadi kalau misalnya imamnya sengaja takbir sampai 5 kali ada baiknya makmumnya tidak usah ikut 5 kali. Tapi enggak usah. Wong takbir 5 kali enggak membatalkan kok. Menunggu mbak. Ya makanya ngaji itu kan Penting. perlunya gitu loh. Begitu ada imam 5 kali takbir, subhanallah. Ya orang kan bisa aja lupa kan bisa. Nah itu kita tidak usah ngomong subhanallah, kita hanya diam, tapi tidak usah ikut takbir. Kita tunggu aja. Kita tidak usah mengikuti, akan tetapi kita salam atau menunggunya supaya bisa salam bersamanya. Wahwa afdolu dan hal itu justru lebih utama. Jangan diingatkan, wong batal enggak kok. Ya namanya orang kan bisa lupa. Wayakra'u dan membaca. Wayakra'u dan membaca Al-Fatihah surat Al-Fatihah. Ba'da takbiratil ula setelah takbir yang pertama. Jadi setelah takbir yang pertama kita membaca surat Al-Fatihah.
Wa yajuzu dan boleh qiraatuha membaca surat Al-Fatihah ba'da ghairil ula. Selain takbir yang pertama. Jadi kalau misalnya kita baca takbir yang kedua, membaca Fatihah takbir enggak apa-apa. Tapi aslinya takbir yang pertama itu membaca Al-Fatihah. Kalau misalnya kita membaca takbir setelah takbir kedua juga tidak masalah. Tidak masalah itu artinya sholatnya tidak batal. Wa yusolli dan ia sholat membaca sholawat ala nabi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratis tsaniyah setelah takbir yang kedua. Jadi setelah takbir yang kedua membaca sholawat. Wa qallu sholati alaihi dan minimal bacaan sholawat itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Itu paling sederhana. Kalau misalnya ditambah sholawat Ibrahimiyah juga boleh. Tapi paling sederhana Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu cukup setelah takbir yang kedua. Wa yad'u dan ia berdoa lil mayyiti kepada mayit ba'da salisati setelah takbir yang ketiga. Setelah takbir yang ketiga. Fayaqulu kemudian ia berdoa. Setelah takbir yang ketiga dia berdoa. Wa aqallu du'ai dan minimal doa yang harus dibaca lil mayyiti untuk mayit adalah Allahumma gfir lahu. Itu ada udah cukup. Minimal itu ya. Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu. Udah cukup. Wa akmaluhu dan maksimalnya adalah mazkurun dijelaskan fi qaulil musannifi di dalam ucapan musannaf bi ba'din nusakhil matni di sebagian naskah-naskah matan. Wahwa, nah ini doanya ini yang panjang ini. Allahumma inna hada abduka wabnu abdaika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa hibbauhu fiha ila zulmatil qabri wa ma huwa lakihi kana yashhadu alla ilaha illa anta wahduka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna ya. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adabihi wa qad ji'na bika rahibin wa ilaika syufa'a an lahu Allahumma ingkana muhsinan fazid fi ihsanihi wa ingkana musian fatujawizu anhu walakihi birahmatika ridhoka wa fihi fitnatul qabri wa adzabun wafsah lahu fi qabrihi wa jafil ardi anjambaihi walakihi birahmatika al amna min adabika hatta tab'asahu aminan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini doa setelah takbir yang ketiga. Saya belum pernah baca ini karena kepanjangan. Ditambah tahlil nanti, wes. Ditambah tahlil nanti. Ya terus terang saya kalau jadi imam jenazah, saya jarang baca yang panjang seperti ini. Tapi kalau mau dibaca kan ini kan maksimal. Nanti yang minimal ya Allah maghfir lahu warhamhu itu tadi. Ini maksimalnya panjangnya seperti itu. Ya supaya kelihatan agak lama. Nah, mau ngapalin yang ini juga sekali-sekali. Hah? Ya. Kalau saya jarang, makanya nggak hafal. Saya sendiri juga nggak hafal karena jarang pakai. Wa yaqulu dan berdoa fir rabi'ati dalam setelah takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana walahu. Nah, ini dibaca setelah takbir yang ketiga. Keempat atau ketiga.
Kalau yang ketiga kan, kalau saya sebetulnya yang pendek, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Setelah doa yang keempat ya ini tadi, Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana walahu. Ini habis takbir yang keempat. Wa yusallimu dan salam al musalli orang yang sholat ba'da takbiratir rabi'ati setelah takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat baca doa, setelah itu salam. Wassalamuhuma dan salam di sini adalah kasalami seperti salam fi sholati ghairil janazati pada sholat selain sholat jenazah. Sama fi kaifiyatihi di dalam caranya, wa adatihi dan bilangannya. Jadi caranya bukan kalau sholat jenazah itu assalamualaikum warahmatullahi ya sama begini, jangan begini. Nah, sama caranya sama. Nah kemudian lakin yustahabu akan tetapi disunahkan huna di sini ziyadatun tambah warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya sholat biasa itu hanya assalamualaikum warahmatullah, tapi kalau dalam sholat jenazah ditambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disunahkan ada tambahnya seperti itu. Paham ya? Paham ya? Nah, kalau udah paham nanti praktek. Jadi imam harus berani. Jangan nggak berani. Sama mengkafani mayit itu ya. Ya tadi mengkafani sudah. Nah, sekarang mensalati juga sudah, memandikan sudah. Wayud fanu dan dikuburkan al mayyitu mayit filahdin dalam apa ini? Jugangan. Mustaqbilal kiblati dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi kalau ngubur jenazah itu jenazahnya harus menghadap kiblat, jangan apa itu membelakangi. Walahdu kalimat lahdu bi fathil lami dibaca fathah lamnya la, wa dhammiha dan dhammahnya dibaca lahdun boleh, luhdun boleh. Baca fathah dan dhammah. Wa sukunil ha'i dan dibaca sukun haknya lah atau luh. Yaitu ma sesuatu tanah yufaru yang dikeduk fi asfali janibil kubri di paling bawah samping kubur min jihatil kiblati dari arah kiblat qadra ma yasau seukuran sesuatu yasau muat al mayyitu mayit wayasturuhu dan bisa menutupinya. Artinya yang dimaksud lahat itu ke dalam bahasa kita itu digali pinggirnya. Kecil. Nah, kecil. Jadi gini, kotak terus kayak dirong pinggir itu. Nah, itu namanya lahat. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian lagi wayasturuhu wadafnu fil lahdi dan penguburan fil lahdi di lahat. Jogangan tadi afdolu itu lebih utama minat dafni di dalam menguburkan fisyaki di tengah-tengahnya insolabat jika di dalam kondisi keras al ardu tanahnya. Wasyaku yang dimaksud syak itu yang galian di tengah, ayufaro jika dikeduk fi wasatil kubri di tengah kuburnya. Kan nahri seperti aliran sungai, apa itu tempat area sungai. Sumber air. Nah, sumber air. Jadi tadi kan ada pinggir, nah, ada yang di tengah. Nah, itu sama aja. Afdolu di tengah. Nah, Afdolu. itu ya, dilatih afdolu di tengah. Bukan boleh, lebih utama. Kalau di tempat saya di Jawa sana itu tengah, lahatnya di tengah. Logis. Nah, tapi kalau di sini, kalau di tempat saya di sini ini di pinggir dia. Tapi boleh. Tapi justru diutamakan malah yang di tengah. Malah di tengah ya yang di Iya, Pak. Iya. Lampung Timur kebanyakan yang pinggir itu. Ya pinggir boleh, tengah juga boleh. Tapi justru malah kalau di tengah itu lebih utama. Utama malah. Paham ya? Paham ya? Kalau tanahnya keras itu ya, tengah. Wayubna dan dibangun janibahu
kanan kirinya. Wa yudau dan diletakkan al mayyitu mayit bainahuma di antara keduanya. Wa yaskifu alaihi bilayinin wa nahwihi, dan kemudian ditempatkan alaihi atas mayit bilayinin dengan yang lembut wa nahwihi dan selainnya. Jadi intinya kita ngubur ya, namanya ini manusia. Ya kita gotong di bawah, kita letakkan di lahatnya dengan cara halus. Ojo gerusak gerusuk. Makanya harus banyak orang ketika mau kita makamkan di liang lahat itu. Ada yang di bawah 3 orang atau 4 orang. Jangan paksakan 2 orang, nanti satu lepas malah justru malah jadi persoalan. Nah kemudian lagi wayudou dan diletakkan al mayyitu mayit inda mukhiril qabri, di sisi apa ini tempat yang paling akhir itu pol ngisor, galiannya itu mentok pol. Wafi badin nusahi, dan di dalam sebagian nusah ba'da mustaqbilal kiblati, setelah dihadapkan ke arah kiblat. Ziyadatun ada tambahan, wahya yaitu wayasilu, kok nggak kelihatan ya, dan mengalirkan mingki bali roksihi, dari arah kepalanya, aisilan. Silan itu diluruskan kepalanya. Nah, diluruskan kepalanya ini. Nah kemudian lagi birifkin la bi'atfin, dengan cara halus, jangan kasar. Artinya diletakkan, dalam meletakkan jenazah itu kita usahakan dalam kondisi yang halus, jangan sampai kasar. Makanya hati-hati di dalam menguburkan jenazah. Nah kemudian wayakulu, dan berkata atau berdoa alladzi yalhaduhu, orang yang menguburkannya, dengan mengatakan bismillahi wa ala millati rasulillah. Jadi kalau misalnya jenazah kita mau kuburkan, kita baca bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wayatji'u, dan dimiringkan fil qabri, di dalam kuburannya, ba'da ayyamiko, setelah dikeduk komatan wabastotan, sak dedek sak pengawe. Artinya jenazah itu berdiri, apa itu yang gali berdiri, setelah itu ya diginian lah. Jadi sak dedek sak pengawenya. Ini diselesaikan aja ya, satu bab ini. Wa yakunu lan ana al-ija'u, miringnya tadi mustaqbilal kiblati, dalam keadaan menghadap ke kiblat. Fi jambil aimani, atas apa ini jam ini? Nah, ini yang kanan. Jambil aiman dikiringkan 3 yang kanan itu ya. Falau dufina, kemudian jika dikuburkan mustadbirul kiblati, dalam keadaan membelakangi kiblat, mustalqiyan terlentang, nubisa, maka digali lagi, wajah, dan kemudian dihadapkan lil kiblati, kepada kiblat. Jadi kalau misalnya ada jenazah entah lupa atau apa kok dikuburkan dalam keadaan dia terlentang, tidak menghadap kiblat, dan sudah tanahnya sudah diuruk, maka harus dibongkar lagi, kemudian dimiringkan menghadap kiblat. Kalau misalnya lupa terlentang, ya namanya orang kan kita nggak tahu, atau kurang pas, makanya ketika kita meletakkan jenazah di lahat itu harus betul-betul pas, jangan sampai miring sedikit pun, artinya dalam kondisi menghadap kiblat. Nah, ini sangat perlu ini. Malam yata goyar, sebelum jenazah tersebut itu berubah. Artinya kalau sudah 2 hari 3 hari ya nggak perlu. Artinya kalau kondisinya masih diperkirakan belum berubah ya kita usahakan. Wala ba'sa, dan tidak masalah bil bukai, dengan menangisi alal mayyiti, atas jenazah.
Wayus qoblal mauti sebelum mati, wa ba'dahu dan setelahnya. Artinya kalau misalnya keluarga yang ditinggalkan itu ada yang menangis, itu enggak masalah. Nah, itu maksudnya begitu. Sebelum mati atau setelahnya, artinya masih dalam keadaan sakaratul maut, ada keluarga yang menangis, itu juga tidak masalah setelahnya. Watarkuhu aula, dan meninggalkan nangis aula itu lebih utama. Artinya kalau ada yang nangis ya tidak masalah, tapi tidak menangis itu lebih utama. Artinya tabahlah, kuat. Ya namanya orang meninggal ini kan nggak tahu ya. Karena saya punya tetangga itu ibunya meninggal masih muda seusia saya. Sebulan berikutnya anaknya kecelakaan meninggal pula. Jadi artinya taruh itu masih terpasang, ganti anaknya. Nah, kalau keadaan kondisi seperti ini, kalau misalnya ada yang sampai menangis, ya tidak masalah. Nah, itu maksudnya la ba'sa. Wa yakunu lan ana al buka'u menangis ali atas jenazah min ghairi nauhin, tanpa mengangkat suara, airaf isautin, tanpa mengangkat suara, wan nadbi, dan rasa kecewa. Artinya dalam menangis tersebut ya jangan sampai keluar suara. Ya kalau hanya sebatas yang tidak masalah itu menangis yang tidak keluar suara lah, meneteskan air mata itu tidak masalah. Nah, seperti itu. Artinya kalau sampai keluar suara itu juga malah jadi masalah. Kemudian tadi getun ya, nah itu getun wala syaqi saubin, dan tidak sampai mensobek-sobek baju. Jadi nangisnya kemudian kecewanya tidak sampai menyobek baju. Wafi badin nusahi, dan di sebagian naskah itu jaibun, kalimatnya jaibun badalu saubin sebagai ganti dari kata saub. Artinya pula wala syaqi saubin tapi wala syaqi jaibin. Itu di dalam naskah yang lain. Wal jaibu, dan jab itu adalah tukul gamisi, itu adalah pakaian gamis. Wayuza, dan ditakziahi ahluhu keluarga jenazah, ay ahlul mayyiti, sohiruha baik yang kecil, wakabir sohiruhum baik yang kecil, wakabirum yang besar, dakarohum baik yang laki-laki, wa unsahum dan yang perempuan. Jadi kalau ada orang yang meninggal, ya keluarganya kita takziahi, meskipun itu hanya anaknya yang ditinggalkan, atau perempuannya, atau lakinya, pokoknya boleh menziarahi. Yang tidak boleh itu illa syabah, kecuali yang masih gadis. Wala yuza, maka tidak usah ditakziahi illa maharimuha, kecuali muhrimnya saja. Kalau misalnya janda masih muda ya nggak usah. seger. Artinya yang takziah ya cukup istrinya, sama-sama perempuan gitu. Artinya tidak perlu di sini itu bukan berarti tidak boleh ya, jangan diterjemahkan seperti itu. Itu hanya menghindarkan diri dari yang namanya fitnah. Nah berikutnya, wa ta'ziyatu, dan takziah sunnatun itu sunnah, qoblat dafni sebelum dikuburkan, wabak dihi dan setelah dikuburkan. Jadi takziah ini disunnahkan 3 hari, baik sebelum dikuburkan maupun setelah dikuburkan. Ini sunnah. Makanya kitab-kitab model Fathul Qorib ini orang sebelah gak mau ngaji. Apalagi bab takziah. Nanti kamu datang. Karena gak mau. Makanya sebetulnya itu referensinya beda referensi aja. Jadi takziah itu sunnah 3 hari baik sebelum atau sudah. Ila salah sati ayamin, sampai 3 hari. Mimbadi dafni, dari setelah menguburkan. Jadi 3 hari setelah menguburkan, itu 3 hari. Ingkanal mu'zi, jika yang bertakziah, wal mu'za yang ditakziahi, yang takziah maupun yang ditakziahi, hadirina kedua-duanya, hadiro ini kedua-duanya ada. Artinya kalau misalnya keluarga mayat ada, yang dia ada, ya hitungannya 3 hari setelah penguburan. Fa in kana ahaduha, kemudian jika salah satu keduanya
ghaiban itu enggak ada, imtaddat maka nambah atau molor at-ta'ziyatu masa takziah ila hudurihi sampai kedatangannya. Jadi kalau misalnya salah satunya enggak ada, jadi keluarga si jenazah itu enggak ada sama sekali, Per kota. maka kalimat 3 hari bertakziah itu diolor 2 hari sampai kedatangan dari keluarga jenazah. Jadi yang 2 tadi ditunggu karena nggak ada, nanti setelah hari ketiga pas dia ada baru hitungan yang pertama. Berikutnya wa ta'ziyatu dan takziah lughatan secara bahasa tasliyatu itu menghibur. Liman usibah pada orang usibah yang terkena musibah. Biman yu'za alaihi dengan seseorang yu'za alaihi yang dijarai alaihi atasnya. Artinya kalau takziah secara bahasa itu yang menghibur kepada orang yang terkena musibah. Jadi maksudnya hanya menghibur. Nah, menghiburnya tentunya ya kita sesuai dengan adat kebiasaan kita. Kalau adat kebiasaan kita ya membacakan Yasin tahlil. Itu boleh begitu, jangan bawain organ. Nah, itu kalau orang kajatan. Wa syar'an dan secara syar'i al-amru itu perintah bisobri dengan sabar. Kalau secara syar'i ya kita perintah untuk sabar ya. Makanya di dalam bertakziah itu ya kita usahakanlah ada tausiahnya. Jadi yang menghibur dengan pembacaan tahlil itu secara bahasa, kemudian tausiah yang terkait dengan perintah sabar itu ada. Jadi kedua-duanya ketemu. Jadi secara baik, sebab kadang-kadang orang takziah kan hanya baca Yasin tahlil ngono tok terus wes kan. Artinya al-amru bisobri itu tidak tercover gitu. Makanya kalau ada Yasin tahlilnya, kemudian ada tausiahnya. Kalau di lingkungan saya ya muter aja ada 3 orang. Jadi hari pertama saya, nanti kedua yang lain muter gitu. Sebab kalau saya lihat jamaah mati itu yang lain-lain di daerah ya lingkungan saya situlah, kadang hanya baca Yasin tahlil aja. Tausiahnya enggak ada. Artinya al-amru bisobri itu tidak kelihatan. Wal hasu alaihi dan mendorong alaihi atas dia biwa'dil ajri dengan janji pahala. Jadi di samping perintah sabar, kemudian lagi mendorong dan berjanji pahala. Wa du'a'u dan berdoa lil mayyiti untuk mayit. Nah, ini Yasin tahlilnya bil maghfirati dengan maghfirah. Walil musobi dan orang yang terkena musibah yujiru, mudah-mudahan diganti al musibatu musibah tersebut. Jadi artinya bacaan Yasin tahlilnya ada, kemudian tausiahnya ada. Tausiah itu berisi terkait dengan yang namanya perintah sabar dan mendorong agar yang bersangkutan itu dijanjikan pahala. Intinya itu. Wala yudfanu dan tidak boleh dikubur isnani jenazah 2 fi qabrin wahidin dalam kuburan yang satu. Artinya tidak boleh dikuburkan 2 jenazah dalam satu lahat. Makanya kalau sudah penuh itu ya harus dicari. Iki wis ana kuburane urung. Nah, ojo asal ditimpah-timpah itu. Nah, jadi jangan sampai ada 2 jenazah satu lubang. Tidak diperbolehkan. Illa li hajatin kecuali karena kebutuhan. Kado yikil daf ardi seperti sempitnya tanah wa kasratil mauta dan banyaknya yang meninggal. Artinya satu lubang tidak boleh diisi 2 orang kecuali kalau memang ada kebutuhan. Kebutuhan itu yang pertama ada kalanya tanahnya udah sempit. Kuburannya udah sempit. Ya kalau di Jawa ya rata-rata udah sangat sempit. Makanya kuburannya ini harus beli lagi. Nah, di sini ya rata-rata beli. Atau karena banyaknya orang yang mati. Misalnya orang haji, ini kan banyak yang mati. Itu biasanya satu lahat diisi 2 orang, 3 orang itu diperbolehkan. Tapi manakala dalam kondisi longgar, tidak diperbolehkan untuk mengisi satu lubang 2 jenazah. Paham?
Paham ya? Nah, jadi kalau udah paham nanti berani praktek. Karena ngurus jenazah ini sebetulnya urusannya berani nggak berani. Wong ngedusi jenazah kalau nggak berani. Kalau orang hidup takut ya masalah, dikasih mandi dia lari. Nah, orang mati kan ya aduh subhanallah. Nah, ada lapak.